mungkin bisa hari yang sama ataupun hari berikutnya kita bisa langsung mengecek berapa nilai kita, sehingga kita bisa mengetahui apakah kita lulus ataupun kita harus mengulang uji komprehensifnya lagi. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan menyampaikan seperti apa itu uji komprehensif. Mungkin bagi kawan-kawan yang sedang menjalankan PPG dalam jabatan 2022 sebentar lagi akan menghadapi uji komprehensif. Nanti akan saya sampaikan siapa sih yang akan menguji kita, berapa lama waktu kita diuji, apa saja soal-soal yang diujikan, dan berapa nilai yang harus kita peroleh untuk uji komprehensif. Tapi sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya atau bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Sebelum kita membahas bagaimana itu uji komprehensif, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu uji komprehensif. Untuk pengertiannya, uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Selain itu juga uji komprehensif dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan literasi, numerasi, HOTS, dan PPAJK yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Dengan demikian, uji komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL atau praktik pembelajaran inovatif. Jadi dari definisi tersebut kita mengetahui nanti apa saja yang sekiranya akan diujikan saat uji komprehensif. Di video akhir nanti akan saya uraikan komponen apa-apa saja yang kiranya nanti akan diujikan oleh dosen penguji. Untuk uji komprehensif ini nilai minimalnya adalah 70, baru dinyatakan lulus. Dan kalau nilainya di bawah 70, kita masih ada kesempatan untuk melakukan uji ulang 1 kali sampai lulus. Tapi kalau misalnya uji ulang atau ujian kedua kita tidak lulus, maka kita tidak bisa melanjutkan proses PPG kita, atau kita tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu PPL. Jadi sebaiknya kita usahakan di ujian pertama kita lulus dengan nilai minimal 70, sehingga kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tahapan PPL. Karena uji komprehensif ini adalah syarat kita melanjutkan ke tahapan PPL. Tanpa kita lulus uji komprehensif, maka kita tidak bisa menyelesaikan tahapan di PPG kita tahun ini. Selanjutnya, berapa lama waktu uji komprehensif? Uji komprehensif untuk setiap mahasiswa dilakukan selama 1 JP atau sekitar 50 menit pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi durasi waktu kita untuk uji komprehensif itu 50 menit. Itu maksimalnya. Tapi nanti tergantung dosen penguji kita, dia akan memberi waktu berapa menit. Karena bisa juga 10 menit ataupun 20 menit kita sudah selesai untuk uji komprehensif. Tergantung dosen penguji kita berapa banyak pertanyaan yang mereka berikan.
Untuk uji komprehensif ini biasanya setiap LPTK berbeda-beda. Ada LPTK yang mengharuskan mahasiswa untuk awalnya presentasi, lalu setelah itu dosen pengujinya baru menanyakan soal-soal uji komprehensif. Ada juga di LPTK lain mungkin yang awalnya harus per-teaching, setelah itu dosen pengujinya baru menanyakan soal-soal uji komprehensif. Dan bahkan mungkin ada juga yang langsung dosen pengujinya menanyakan soal tanpa mahasiswanya disuruh presentasi ataupun disuruh per-teaching dulu. Setiap LPTK biasanya berbeda-beda kebijakannya. Nanti bisa ditanyakan dulu ke pihak LPTK untuk prosedur uji komprehensifnya seperti apa. Apakah mahasiswa harus membuat file presentasi dulu, ataukah mahasiswa harus per-teaching dulu, ataukah seperti apa. Karena untuk prosedur ini wewenang LPTK masing-masing. Selanjutnya, berapa dan siapa yang menguji kita? Setiap mahasiswa diuji oleh 2 orang dosen, prodi PPG yang keahliannya sesuai, dan dosen penguji tersebut bukan dosen pembimbing kita waktu kita melakukan kuliah kemarin. Jadi nanti untuk uji komprehensif itu dosennya berbeda dengan dosen pembimbing kita kemarin, dan jumlah dosennya adalah 2. Kalau kemarin biasanya ketika kita melakukan pembelajaran kita mempunyai 1 dosen dan 1 guru pamong. Nanti ketika uji komprehensif yang menguji kita adalah dua-duanya dosen, dan dosen tersebut bukan dosen yang membimbing kita kemarin. Lalu untuk nilai minimal uji komprehensif seperti tadi sudah saya sebutkan, nilai minimal kelulusan uji komprehensif ditetapkan yaitu 70 sebagai prasyarat mengikuti PPL. Dan nilai uji komprehensif ini nanti kita juga bisa mengetahuinya di LMS SIM PKB kita. Mungkin bisa hari yang sama ataupun hari berikutnya kita bisa langsung mengecek berapa nilai kita, sehingga kita bisa mengetahui apakah kita lulus ataupun kita harus mengulang uji komprehensifnya lagi. Itu untuk nilai minimal uji komprehensif. Lalu apakah uji komprehensif direkam dan siapa yang merekamnya? Untuk ujian komprehensif dilaksanakan dengan platform Google Suite dan direkam per mahasiswa. Dan biasanya yang merekam ujian komprehensif kita adalah admin dari LPTK kita masing-masing, atau bisa juga dari guru pengujinya. Jadi kita sudah tidak perlu mengkhawatirkan siapa yang merekam ataupun bagaimana cara merekamnya, karena itu sudah ditackle oleh pihak LPTK. Kita tinggal fokus belajar dan menjawab soal-soal untuk ujian komprehensif. Dan soal-soal ujian komprehensif itu nanti bentuknya wawancara ya kawan-kawan. Jadi kita langsung ditanya dan kita langsung menjawab. Dan materi soalnya seperti apa? Di sini akan saya sebutkan ada 10 komponen untuk materi soalnya. Dan bobotnya itu dari ke-10 itu masing-masing 10. Jadi seperti tadi saya sampaikan, diusahakan nanti nilai kita minimal 70 ya kawan-kawan. Untuk komponen pertama itu materi soalnya seputar mengidentifikasi masalah, yaitu yang sudah kita kerjakan di LK sebelumnya, yaitu LK 1.1. Kita harus menguasainya lagi atau mempelajarinya lagi, karena kemungkinan nanti akan ditanyakan seputar identifikasi masalah yang kita angkat, seperti kenapa kita mengangkat masalah tersebut, latar belakang masalahnya apa, indikator masalah tersebut itu seperti apa. Kita harus membaca ulang LK 1.1 kita. Lalu untuk yang kedua adalah kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah. Di sini juga kita bisa mempelajari ulang LK-LK yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu LK tentang penyebab masalah. Nanti bisa juga akan ada pertanyaan seputar penyebab masalah yang kita identifikasi itu apa.
dan penyebab lainnya juga apa yang sekiranya sesuai dengan identifikasi masalah kita. Lalu yang ketiga adalah kemampuan penentuan penyebab masalah. Nanti bisa juga kita ditanya dari eksplorasi penyebab masalah tersebut, kenapa kita menentukan masalah ini sebagai penyebab masalahnya, alasannya apa. Mungkin kita akan ditanyakan hal itu, jadi sebaiknya kita mempelajari LK tentang penyebab masalah. Lalu komponen keempat adalah kemampuan eksplorasi penentuan solusi. Di sini juga kita bisa mengetahui dari LK-LK sebelumnya ya kawan-kawan, dari penyebab masalah tersebut penentuan solusinya apa saja. Dan nanti yang poin kelima adalah kemampuan penentuan solusi, yaitu solusi yang kita angkat untuk masalah tersebut itu apa, dari beberapa penentuan solusi yang di eksplorasi penentuan solusi sudah kita sebutkan. Lalu komponen keenam adalah kemampuan membuat rencana aksi. Lalu komponen ketujuh adalah kemampuan membuat rencana evaluasi. Untuk kemampuan membuat rencana aksi ini kita juga harus menguasai RPP seperangkatnya yang kita kemarin sudah buat, baik itu dari metode, model, media pembelajaran, LKPD nya juga, evaluasinya juga, sintak-sintak di kegiatan RPP kita juga kita harus menguasai, karena kemungkinan kita akan ditanya soal RPP yang kita buat juga. Jadi sebaiknya kita harus menguasai dengan maksimal RPP yang sudah kita buat. Lalu nomor 8 adalah kemampuan penguasaan materi yang mendukung HOTS. Ini juga kita harus menguasai. Di RPP kita ada unsur-unsur HOTS-nya atau tidak, dan unsur HOTS-nya itu di mana, baik itu di IPK, di tujuan pembelajaran, di kegiatan inti, dan juga di evaluasi, di mana unsur HOTS di soal-soal evaluasi juga kita harus menguasainya. Lalu ke-9 adalah penguasaan literasi dan numerasi. Dan ke-10 adalah kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Ini juga masih seputar RPP ya kawan-kawan. Jadi kita harus bisa menunjukkan di RPP kita di mana integrasi TPACK dalam pembelajaran kita. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas mengenai integrasi TPACK dalam RPP. Mungkin kawan-kawan bisa membuka video saya yang menjelaskan tentang unsur-unsur TPACK-nya, yaitu TP itu apa, TK itu apa, TC itu apa, dan lain sebagainya. Karena TPACK itu banyak komponen-komponennya. Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya untuk mempelajari seputar TPACK. Jadi seperti itu video kali ini dari saya mengenai bagaimana uji komprehensif yang akan kita jalankan. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.